Namo Buddhaya. Hari ini Lausha akan menjelaskan rangkuman materi dari kegiatan belajar 6.1, yaitu tentang mengenal meditasi. Pertama, apa itu meditasi? Ya, banyak orang berpikir meditasi itu duduk bengong mengosongkan pikiran, tidak mikir apa-apa. Ya, salah. Jadi bermeditasi itu apa? Bermeditasi itu memfokuskan pikiran kita kepada suatu objek. Bukan mengosongkan pikiran, tapi memfokuskan pikiran kita pada suatu objek. Nah, objek meditasi itu ada banyak. Ya, di kelas 6 ini kita hanya mempelajari beberapa seperti pernapasan, meditasi cinta kasih, Sebenarnya masih banyak sekali objek-objek meditasi itu akan kalian pelajari di SMP nanti. Kurang lebih ada 40-an objek meditasi. Jadi di sini kita akan belajar 2. Jadi ingat, meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, bukan duduk bengong, pejam mata, tidur itu namanya kita memejamkan mata tapi kita fokus pada suatu objek untuk melatih konsentrasi kita, untuk melatih kesadaran kita. Nah, kata lain dari meditasi itu adalah bhavana atau samadhi yang benar. Samadhi yang benar ini ada dalam 8 jalan tengah yang pernah kita bahas di kelas 5 Apa itu bhavana? Bhavana artinya pengembangan batin. Mengembangkan batin kita untuk membersihkan batin-batin kita dari kotoran. Kotoran seperti apa? Kebencian, iri hati, dengki, egois dan lain-lain. Itu bhavana. Sedangkan samadhi yang benar itu apa? Yaitu pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin sehingga muncullah karma-karma yang baik. Jadi memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang baik, nanti kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Nah, poin ketiga, saat meditasi, pikiran dan perhatian kita hanya difokuskan pada satu objek saja sehingga pikiran kita tidak sibuk. Tidak sibuk dan menjadi lebih tenang. Jadi itu saat bermeditasi kita hanya memilih satu objek saja. Jangan memilih objek pernapasan, objek cinta kasih, 2 digabungkan, nanti kita jadi kurang bisa memfokuskan. Kalau mau dua-duanya, pilih hari ini pernapasan, besok bisa cinta kasih, seperti itu. Difokuskan pada satu objek saja. Seperti Petapa Gotama dari kecil dia sudah melatih dengan objek pernapasan. Nah, poin keempat, banyak yang beranggapan bahwa meditasi itu hanya dilakukan oleh bikhu dan bikhuni atau biksu dan biksuni. Kepala setelah dibotakin jadi bikhu, bikhuni baru bisa meditasi. Salah. Siapapun yang mau melakukan meditasi, maka dia bisa melaksanakan meditasi. Siapapun itu, kita kalian masih anak-anak atau yang remaja, orang dewasa, orang tua pun bisa melakukan meditasi meskipun dia bukan bikhu atau bikhuni. Poin kelima, banyak orang beranggapan meditasi ini sudah dipraktekkan oleh Sang Buddha dari beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi menganggap meditasi itu sebuah hal yang kuno. Tapi harus kita pahami bahwa ternyata meditasi ini sangatlah bermanfaat. Para ilmuwan, para dokter berpendapat berdasarkan hasil penelitian mereka, meditasi sangatlah bermanfaat. Seperti salah satu senam yoga itu adalah memadukan gerakan dengan meditasi. Itu akan mendatangkan ketenangan kepada orang yang mempraktekkan yoga tadi. Dan saat ini di berbagai negara-negara maju sudah banyak orang melakukan meditasi untuk menenangkan hati mereka. Seperti di Australia, di Amerika itu banyak tempat-tempat melakukan meditasi. Mereka membuka suatu tempat bersama, mereka tiap weekend seperti Sabtu atau Minggu pergi bermeditasi bersama untuk menenangkan pikiran mereka, membersihkan pikiran mereka dari hal-hal yang buruk.
Poin keenam, beberapa perbuatan yang menyerupai meditasi, seperti saat mengheningkan cipta, berdoa, melakukan puja bakti, membaca parita, itu contoh-contoh perbuatan atau kegiatan ya yang hampir sama seperti meditasi. Karena saat mengheningkan cipta, berdoa, melakukan puja bakti, membaca parita, tentu kita harus menenangkan pikiran kita, fokus pada kegiatan tersebut. Ya. Nomor 7, yaitu meditasi dapat diartikan sebagai konsentrasi dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi dari poin ketujuh ini bisa dilihat, ketika kita berkonsentrasi melakukan sesuatu, misalnya saat belajar kita konsentrasi, saat mengerjakan PR kita konsentrasi, ya, saat makan kita konsentrasi pada makanan kita, tidak sambil makan sambil nonton atau sambil makan sambil lihat YouTube, ya, itu sama saja kita sudah melakukan meditasi. Jadi ketika kita fokus pada hal yang kita lakukan, kita fokus pada kegiatan yang kita lakukan, kita konsentrasi atas apa yang kita lakukan, di saat itulah kita sudah bermeditasi. Maka meditasi itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, ya. Jadi bermeditasi enggak seperti zaman Sang Buddha lagi, beliau melakukan meditasi dengan murid-muridnya di tengah hutan. Jadi kita belajar meditasi nanti harus ke hutannya langsung. Tidak, ya. Kita bisa melakukan meditasi kapan saja dan di mana saja. Tentu nanti akan langsung bahas juga tentang teknik-teknik ataupun hal-hal yang mendukung meditasi di kegiatan belajar selanjutnya, ya. Jadi ini beberapa rangkuman materi ya tentang mengenal meditasi. Ya, jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan kalian tuliskan di Google, di kolom komentar di Google Classroom, nanti akan langsung jawab, ya. Terus catatan atau rangkuman materi ini harus kalian catat ya di buku catatannya. Filenya sudah langsung share di Google Classroom. Jadi kalian buka fotonya, kalian catat. Setelah itu ada beberapa soal yang harus kalian jawab berkenaan dengan materi hari ini, ya. Silakan dikerjakan, ya. Sudah langsung post juga di Google Classroom. Oke. Hari ini kita bahas materi sampai di sini. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.